Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopini dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi di mata kuliah Business Intelligence, yaitu materi terkait data time series. Jadi video kali ini kita akan belajar apa itu data time series sampai nanti bagaimana contoh dalam hal penggunaan data time series dalam hal untuk pengambilan keputusan ataupun untuk kegiatan di bisnis. Adapun deskripsi materi pada kali ini yaitu data time series. Jadi yang pertama kita pahami dulu kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjalankan konsep data time series. Kemudian apa yang akan kita pelajari selama belajar di video ini, yaitu materi yang pertama kita kenalan dulu dengan data time series, konsep penting data time series, kemudian konsep model auto regresif atau yang model-model yang lain, tapi untuk hari ini atau dalam video ini kita bahas satu model dulu. Kemudian ada proses forecasting atau peramalan, dan terakhir adalah bagaimana mengevaluasi model time series atau mengevaluasi hasil peramalan yang kita lakukan nanti. Ya, yang pertama kita kenalkan dulu dengan data time series. Oke, lanjut. Oke, kita pahami dulu bahwa ada 3 jenis data. Yang pertama itu ada namanya data cross section, ada namanya data time series, sama data panel. Jadi ini kita harus bedakan dulu biar kita tahu mana yang dimaksud data time series yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita pahami dulu dari ketiga jenis data tersebut ya. Yang pertama kita pahami dulu, yang pertama adalah data cross section atau silang ya. Ini adalah data yang terdiri dari beberapa objek yang dikumpulkan dalam suatu waktu yang sama ya. Jadi datanya itu beberapa jenis data atau beberapa objek data dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, itu yang disebut dengan data cross section atau silang. Kemudian yang kedua, data time series atau history atau deret waktu. Kalau ini kebalikannya dengan data cross tadi ya. Jadi objeknya itu satu, tetapi diambil dengan beberapa periode atau beberapa rentang waktu, baik itu harian, bulanan, triwulanan atau tahunan, bahkan berpuluh-puluh tahun. Jadi emang data ini satu objek saja, satu item saja yang dipantau atau diambil datanya secara rutin, secara berkelanjutan dari hari ke hari, bulan ke bulan, ataupun sampai tahunan. Kemudian untuk data yang jenis terakhir yaitu data panel. Kalau ini campuran ya dari data series tadi sama data cross tadi, itu merupakan gabungan di sebelah jenis data panel. Nah, kalau kita bandingkan dalam bentuk tabel ya, 3 jenis data tersebut, dari cross section data, time series data, sampai panel data, bedanya adalah dari sisi objek dan waktunya. Kalau cross section data tadi, objeknya adalah banyak ya, kemudian waktunya satu. Jadi datanya banyak atau objeknya banyak, tapi dalam satu waktu. Kemudian kalau time series itu satu objek tapi waktunya lama, atau secara histori selalu diambil datanya tersebut. Tapi kalau panel data ya objeknya banyak, waktunya juga banyak. Tentunya yang terakhir ini yang mungkin data lebih kompleks, lebih besar ukurannya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil sedikit pengertian gitu ya. Jadi time series itu atau data time series itu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa ya,
kejadian ataupun variabel atau objek yang diambil dari waktu ke waktu. Ya, dicatat kemudian diteliti ya, masih dianalisa lagi sehingga nanti outputnya itu berupa data statistik yang nanti terpantau secara berkala. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, nah ini, kalau kita lihat gambar ini, contoh gambar dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada kestabilan, ada namanya gerakan-gerakan yang bervariasi tapi khas ya. Ada naik, ada turun, tapi secara periodik itu ada kekhasan, ada keunikan di situ. Nah, karakter inilah nanti yang akan digunakan di data series untuk kegiatan atau proses peramalan ya. Contohnya di sini dari tahun ke tahun nanti bisa digunakan untuk meramal tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya. Karena kita lihat dari gambar ini sudah jelas bahwa dari tahun ke tahun pergerakan dari data itu sama ya, variasinya sama. Nah, inilah nanti kita bisa mengambil peramalan dari data time series. Ya, konsep penting dalam analisis data time series ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 konsep penting yang harus dipahami dulu bahwa ketika kita ingin menganalisis sebuah data time series, kita harus paham konsep-konsep dari ketujuh istilah ini. Yang pertama adalah stasioner ya. Stasioner itu lebih fokus kepada bagaimana data itu memiliki kestabilan ya, atau memiliki variasi data yang konsisten atau tetap ya, seperti rata-ratanya, kemudian variannya ataupun kovarian dan tidak berubah seiring waktu ya. Misalkan datanya hari ini tinggi, ternyata besok udah biasa atau tidak teratur. Nah, itu mungkin akan sangat susah ketika kita gunakan sebagai sebuah data time series. Nah, tentunya data ini dibutuhkan juga dengan kesediaan atau tersedianya data. Misalkan kalau data itu diambil setiap jamnya atau setiap harinya atau setiap minggunya atau bulannya, tentu data itu harus tersedia. Misalkan data curah hujan, ternyata data curah hujan misalkan diambil setiap 5 menit sekali atau diambil setiap 30 menit atau 1 jam sekali. Tentunya data itu memiliki stasioner yang stabil, tidak berubah-ubah. Nah, kita tidak bisa mengambil data misalkan hari ini ngambil lagi nanti 2 hari atau 3 hari, besoknya ngambil lagi, atau waktu atau periodenya tidak stabil atau tidak konsisten terhadap histori data itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan data stasioner. Kemudian pola dan tren ini juga ada 2 istilah ya. Ada istilah di dalam data time series itu ada namanya pola, ada namanya tren gitu ya. Untuk pola sendiri itu lebih fokus atau lebih menggambarkan bagaimana sebuah data itu mengalami fluktuasi, mengalami perubahan. Nah, tentunya ketika data itu naik, berarti ini terjadi kenaikan. Ketika data turun, ini terjadi penurunan atau perubahan data. Sehingga pola itu tergambarkan. Polanya naik turun atau naik terus atau naik turun dan sebagainya. Nah, itu pola. Kemudian ada tren. Kalau tren ini lebih ke bagaimana data itu berubah tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, contoh nih misalkan data penjualan. Ternyata data penjualan ada tren misalkan penjualan fashion atau baju gitu ya. Ketika musim lebaran atau ketika tanggal-tanggal mendekati lebaran, ternyata pembelian baju koko, baju muslim itu mengalami kenaikan. Nah, naiknya itu waktunya cukup lama atau dalam periode tertentu naik terus. Tapi ketika periode lebaran selesai langsung menurun. Nah, itulah terjadilah tren.
naik terus gitu ya. Ataupun penurunan juga. Penurunan itu juga termasuk tren gitu ya. Misalkan dulu ketika awal-awal kita memiliki smartphone misalkan, ada satu merek itu dulu berlomba-lomba untuk membeli ya. Saya tidak menyebut mereknya, berlomba-lomba untuk membeli. Tapi ketika muncul merek yang lain, lama-lama merek yang pertama tadi turun. Nah, dalam jangka waktu yang cukup lama tapi turun terus. Nah, ini disebut tren. Oh, trennya ini lagi turun-turunnya ini. Nah, sama seperti kalau di bidang IT, ketika kita membuat sebuah konten digital gitu ya, entah itu video, entah itu konten sosial media ataupun konten artikel, itu bisa dipantau bagaimana seorang pembaca atau seorang pengunjung sebuah website atau netizen itu mengunjungi konten kita. Contoh aja misalkan video ya, kita buat video misalkan di YouTube atau di platform lain, di situ ada data statistik. Nah, video kita tuh akan mengalami trendingnya atau mengalami tren itu kapan gitu. Saya punya salah satu video di YouTube gitu ya. Ada sebuah materi yang emang itu saya publish ketika masa-masa pandemi kemarin. Nah, masa-masa pandemi itu ternyata banyak orang mencari bagaimana membuat atau merekam gambar di laptop misalkan. Padahal itu kalau kita lihat cara-cara itu kan banyak itu ya. Tapi ternyata trennya waktu itu banyak yang lagi nyari kata kunci itu. Nah, saya buatlah video tentang bagaimana merekam sebuah layar monitor sama mengcapture kamera ataupun wajah kita biar masuk ke laptop gitu ya. Ternyata itu mengalami kenaikan gitu ya. Awal-awal atau pas masa pandemi tahun 2020-2021 kemarin. Tetapi ketika itu hilang atau sudah banyak orang yang sudah bisa muncul tutorial yang sama, akhirnya trendingnya hilang itu turun. Nah, itulah disebut namanya tren dalam waktu yang cukup lama, tapi konsisten untuk kenaikannya ataupun keturunannya. Oke. Terus ada juga istilah namanya komponen. Nah, ini komponen yang perlu kita pahami juga bahwa data itu ada 3 komponen. Ada namanya data yang musiman gitu ya. Jadi tergantung musimnya. Oh, ini musimnya lagi lagu, misalkan lagu koplo Jawa. Wah, itu musimnya itu. Nah, rame. Atau ini lagi musimnya orang edit gambar pakai AI. Nah, nanti lama-lama edit gambar AI lama-lama ya hilang gitu karena ini lagi musim-musimnya, lagi tren-trennya gitu. Kemudian ada juga komponen tren ya. Kalau musiman itu biasanya setiap tahun terjadi, tapi kalau tren itu tidak selalu 1 tahun atau berulang gitu ya. Tren itu kadang bisa hilang dengan sendirinya atau tidak akan terulang kembali. Itu namanya tren. Kalau musiman biasanya akan terulang kembali. Oh, biasanya awal tahun atau akhir tahun itu biasanya banyak yang mau liburan gitu ya, atau akhir tahun gini liburan sekolah. Wah, ini musimnya liburan, pasti banyak orang yang mau datang ke suatu wisata. Nah, itu data musiman bisa kita ambil, misalkan data jumlah pengunjung di tempat wisata. Oh, karena yang diambil pas musim liburan sekolah ya pasti datanya banyak. Tapi ketika dia ambil datanya ketika tidak liburan atau bukan hari Minggu atau bukan hari libur, hari biasa, pasti jumlah pengunjungnya pasti berkurang. Terus ada komponen residual atau error. Nah, ini biasanya datanya nggak bisa digunakan karena kalau data ini digunakan tidak menggambarkan profil atau menggambarkan kekasan dari data itu sendiri. Ya, misalkan data itu kadang naik, kadang turun, atau bahkan data itu nol misalkan, atau datanya terlalu besar padahal kemarin kecil, tiba-tiba hari ini besar, besok udah kecil lagi. Jadi agak sedikit mengganggu kalau data yang sifatnya seperti itu. Itu biasanya nanti disisihkan atau ditinggalkan data seperti itu. Terus ada namanya analisis spektral ya nih. Ada analisis spektral. Di sini digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi dominan atau siklus. Ya, ini nanti biasanya tergambarkan data frekuensinya atau data
spektralnya itu dominan di mana. Nah, ini nanti ada namanya analisis spektral. Kemudian kita ke bawah dulu, ada kompleksitas model. Nah, kompleksitas model ini tentu kita juga ada variasi data itu sendiri ya. Jadi model yang terlalu sederhana itu juga nggak bisa kita gunakan karena nggak bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya. Begitu juga dengan sebaliknya, data itu terlalu kompleks itu juga nggak bisa. Kenapa data terlalu kompleks itu nggak bisa? Karena dia nanti akan mengalami overfitting. Overfitting itu data hasil analisanya terlalu bagus ya, terlalu baik. Tapi ketika nanti terlalu baik digunakan untuk analisis data yang biasa-biasa aja, lah itu nanti akurasinya kurang gitu. Sehingga data yang terlalu kompleks juga nggak bagus, data terlalu sederhana juga nggak bagus gitu ya. Meskipun kalau kita lihat, loh yang kok semakin kompleks kan semakin bagus, malah terbaik hasil analisisnya. Tetapi ketika nanti digunakan untuk menguji data yang baru, yang mungkin datanya kapasitasnya nggak terlalu kompleks, lah itu nanti akurasinya menjadi berkurang. Terus kita loncat dulu ke metode peramalan forecasting. Jadi data yang didapat tadi itu nanti bisa digunakan untuk meramalkan, membuat pola dari tahun ke tahun sehingga nanti tahun berikutnya atau periode berikutnya itu bisa diramalkan. Gitu ya. Contohnya misalkan di dunia saham itu kan ada namanya history ya. Ini kok awal bulan naik misalkan. Oh berarti besok naik. Ya. Meskipun nanti tetap ada mengalami penurunan ya. Namanya peramalan itu kan hanya untuk sebagai penggambaran periode berikutnya, tapi bukan menjadi pegangan. Begitu juga dengan curah hujan gitu. Misalkan nih, hari pertama hujannya segini, bulan berikutnya segini. Nanti lama-lama bisa naik nih dari tahun ke tahun. Atau pergeseran musim. Pergeseran musim dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi peramalan. Meskipun nanti tahun berikutnya bisa jadi kembali ke kondisi sebelumnya. Makanya ada namanya pola tadi. Kapan curah hujan naik, kapan curah hujan turun, itu akan menjadi pola dan peramalan untuk periode berikutnya. Nah, yang terakhir adalah konsep yang penting adalah mengevaluasi apakah model hasil dari analisis peramalan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan nggak, sesuai nggak dengan kondisi sebelumnya, kondisi sebenarnya gitu ya. Tentunya itu juga perlu dievaluasi, diuji apakah kinerjanya baik atau tidak. Misalkan ini dievaluasi, bulan depan atau minggu depan itu mengalami kenaikan penjualan misalkan, tapi tetap harus diuji apakah benar-benar mengalami penjualan yang besar. Ketika nggak sesuai, ini berarti peramalannya ada yang salah, ini ada yang keliru ini. Nah, ya seperti itu ya, evaluasi dari model hasil peramalan. Itu untuk konsep penting dalam analisis data time series. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, berikutnya yaitu materi metode peramalan. Jadi ketika data seriesnya sudah kita dapatkan, sudah kita data dari waktu ke waktu dan disimpan dalam penyimpanan data dengan format apapun itu, kita bisa melakukan peramalan ataupun menganalisis nilai-nilai yang atau value-value untuk masa berikutnya. Nah, metode sendiri ada beberapa pilihan gitu ya. Nah, yang pertama di sini metode forecasting ada dibagi dua tahap. Yang pertama ada proses smoothing. Smoothing itu menghaluskan gitu ya. Kemudian ada modelingnya. Gitu. Smoothing sendiri ini biasanya dilakukan ketika data itu ada namanya data yang mungkin tadi yang saya sampaikan sebelumnya, misalkan data hari ini terlalu tinggi, padahal hari-hari sebelumnya atau hari-hari berikutnya itu datanya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi ada satu hari yang
mungkin data itu tinggi banget gitu ya, ataupun ada satu hari yang datanya malah nggak ada. Nah itu harus kita semutkan gitu ya. Ataupun ketika data itu banyak gitu ya, mungkin dari 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun gitu ya. Nah kita bisa melakukan smoothing itu yang paling mendasar, misalkan diambil rata-ratanya saja. Misalkan data harian kita ambil dalam rata-rata 1 minggu misalkan, atau dalam rata-rata 1 bulan misalkan, sehingga data itu akan menjadi semut lagi. Karena kalau kita ngambil data langsung harian, kan kita tidak tahu ya dalam 1 hari 2 hari itu datanya mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah, atau bahkan nggak ada. Makanya ada tahap namanya membuat data itu semakin halus sehingga mudah untuk dianalisa. Nah nanti ada beberapa metode untuk smoothing atau menghaluskan data. Ada namanya metode moving average ya, ada metode exponential smoothing, ada metode Winter. Kemudian untuk modelingnya ya, modeling sendiri ini ada beberapa metode, cuma nanti di video ini kita akan bahas satu metode, yaitu metode ARIMA, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi. Bagaimana metode itu bisa kita gunakan untuk memprediksi ya, untuk memprediksi kedepannya atau masa depan itu kayak apa. Kita lanjutkan untuk masing-masing metode ini. Nanti kita bahas dulu smoothingnya, baru nanti kita bahas modelingnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk metode peramalan, yang tahap pertama kita lakukan metode smoothing ya. Jadi metode smoothing itu adalah bagaimana kita menganalisa atau menganalisis time series, di mana teknik ini digunakan untuk menghaluskan ya, fluktuasi kenaikan penurunan yang acak, atau variabel atau variasi dari data objek yang akan dianalisa, sehingga polanya, trennya menjadi lebih jelas. Nah itu yang dimaksud dengan metode smoothing yang seperti sebelumnya saya terangkan. Kemudian ada 3 teknik gitu, atau 3 metode ya. Yang paling umum, yang paling sering digunakan adalah yaitu metode moving average, yaitu bagaimana menghaluskan data dengan mengidentifikasi tren atau pola yang mendasari. Ini biasanya kalau dengan namanya udah jelas ya, average itu diambil rata-ratanya ya, tadi udah saya terangkan di sebelumnya. Jadi mengambil rata-rata dalam jangkauan tertentu, apakah dalam 1 minggu, apakah 1 bulan, diambil rata-ratanya, baru nanti digunakan data keseluruhannya tahunan atau lebih gitu ya. Metode yang kedua yaitu exponential smoothing. Nah metode ini digunakan untuk menghaluskan fluktuasi data dan meramalkan nilai masa depan berdasarkan pola-pola dalam data historis. Kemudian yang terakhir adalah metode Winter. Nanti digunakan pendekatan data yang berpola musiman. Jadi ini sebenarnya 3 metode ini ya tergantung data yang diambil gitu ya, atau tergantung karakteristik dari data itu sendiri. Kita bahas dulu yang metode average. Metode average sendiri sebenarnya ada 2 cara juga, ada yang menggunakan simple moving average atau double moving average. Simple sendiri ini biasanya cocok untuk pola data yang stasioner, konstan atau stabil ya. Datanya naik terus misalkan, atau datanya naik turun tetapi konsisten atau stasioner. Nah, contoh sederhananya misalkan menghaluskan data bisa diambil 12 bulan, itu diambil rata-ratanya saja. Dalam 1 tahun rata-rata berapa, itu bisa. Kemudian kalau yang double moving ini biasanya ketika terjadi perubahan ya. Kalau yang simple tadi kan stasioner ya, konstan. Tetapi ketika data itu terjadi perubahan, contoh misalkan bulan ini naik, kok bulan berikutnya naiknya nggak sama dengan naik yang
bulan pertama. Nah, itu bisa menggunakan double moving. Double moving itu bisa menghaluskan dulu data yang misalkan bulan pertama dihaluskan dulu atau di average dulu, di rata-rata dulu. Bulan berikutnya juga di rata-rata, baru nanti digabungkan. Nah, itu namanya double moving average. Atau dalam 1 tahun pertama dengan tahun berikutnya ternyata nggak sama ini stasioner datanya nggak konstan nih. Tahun pertama misalkan kenaikannya landai, tapi ke tahun kedua tajam sekali. Nah, ini bisa dua tahun ini dilakukan secara terpisah untuk menghitung average-nya, baru nanti digabung jadi satu. Nah, inilah nanti disebut dengan double moving average. Ya, berikutnya adalah metode smoothing untuk exponential smoothing ya. Jadi metode ini digunakan untuk menghaluskan data, tetapi menimbang atau menggunakan data masa lalu dengan cara eksponensial. Pada metode ini peramalan dilakukan dengan cara hasil ramalan periode terakhir ditambah dengan porsi perbedaan ataupun sering disebut dengan alfa atau bobot. Jadi kenapa ditambahkan porsi perbedaan? Karena periode terbaru itu atau periode terakhir itu dianggap yang lebih relevan sehingga bobotnya ditambahkan. Nah, itu metode untuk exponential smoothing. Kemudian dalam bahasa Indonesia sebenarnya ini menghaluskan dalam peramalan rata-rata yang bertingkat ya. Jadi data yang terbaru kemudian ditambahkan bobotnya di setiap data-data yang terbaru. Artinya nanti semakin besar bobotnya itu nanti dianggap data itu semakin relevan. Jadi nanti habis ini kita akan coba untuk mensimulasikan ya. Jadi nanti biar tahu bedanya yang mana sih cara yang menggunakan metode average atau metode eksponensial. Nah, sebelum ke situ masih di metode exponential smoothing. Untuk lebih memahaminya kita lihat rumusnya ya. Jadi rumusnya mungkin ini agak bahasa matematis ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini mungkin terlihat rumit tapi ini sebenarnya sederhana ya. Rumusnya adalah FT, di mana FT itu adalah ramalan untuk periode saat ini atau sekarang gitu ya. Kemudian rumusnya untuk menghitung ramalan yang saat ini itu ramalan yang periode sebelumnya ditambah dengan bobot ataupun porsi perbedaan. Dalam hal ini disimbolkan dengan alfa ya. Oke, jadi porsi perbedaan itu disimbolkan dengan simbol alfa dan dikalikan dengan permintaan nyata atau data nyata periode sebelumnya dikurangi dengan ramalan periode sebelumnya. Nah, nanti lebih jelasnya ini mungkin kalau pakai kalimat susah dipahami. Kalau pengen lebih jelasnya tentunya nanti kita akan bahas contoh soalnya. Kita lihat contoh soal yang ini mungkin nggak terlalu sulit ya, sederhana. Oke, di sini kita lihat datanya terlebih dahulu. Ada data penjualan. Data penjualan dari bulan Januari sampai bulan Agustus ya. Kita lihat di situ Januari jumlahnya 3.100, Februari 3.300, Maret 3.500, April 3.700 dan seterusnya, terakhir bulan Agustus dengan total 5.500. Nah, ini ada pertanyaan atau ada tugas di sini. Kita disuruh untuk menentukan dari data tersebut kita akan meramal dengan dua metode ya. Metode yang pertama kita gunakan metode moving average atau MA, ada juga yang
menyingkatnya SMA karena smoothing moving average, jadi singkat SMA dalam 3 periode. Kemudian kita gunakan juga nanti metode exponential smoothing atau sering disingkat dengan ES dengan alpha atau bobot atau porsi perubahannya 0,85. Oke, itu tugas yang akan kita kerjakan. Nah, bagaimana menyelesaikan kasus ini? Nah, ini karena datanya mungkin nggak terlalu banyak ya, kita bisa menggambarkan seperti ini. Ya, kita jawab ya, kita bahas contoh dari kasus yang sebelumnya saya tampilkan tadi. Nah, di sini kita coba membahasnya, menghitungnya dengan metode moving average. Oke, ini sudah ada tabel ya, kalau tadi horizontal, ini saya tampilkan vertikal. Kita lihat di situ tadi permintaannya adalah 3 bulan. Artinya kita akan menghitung peramalannya untuk 3 bulan sesudah gitu ya. Di situ Januari, Februari, Maret tidak bisa kita hitung karena dia tidak bisa mengambil data 3 bulan sebelumnya. Makanya kita coba memulai atau menghitung dari bulan April, karena ketika bulan April ini ya, bulan April kita bisa menggunakan 3 bulan sebelumnya. Nah, sesuai rumusnya tadi bahwa dalam menghitung peramalan bulan saat ini, di sini didapatkan bahwa ramalannya 3.300 ya, yang bulan April. Tetapi ketika kita bandingkan dengan penjualan nyata atau data real nyata, itu ada error sebesar 400 atau selisih sebesar 400. Jadi namanya peramalan ya tidak selalu tepat, tapi di situ ada error atau ada selisih error dari data-data sebelumnya. Nanti bulan Mei juga seperti itu ya. Kita hitung dulu dari total 3 bulan sebelumnya dibagi 3, dapatnya berapa ini, terus selisihnya dengan data yang nyata yaitu 600, dan seterusnya sampai nanti bulan setelah Agustus, karena tadi datanya kan sampai Agustus ya. Kita diminta untuk menghitung sampai bulan September itu kira-kira berapa. Nah, di sini terlihat ramalan penjualan September adalah 5.033, sekian. Nah, kita hitung nih mediannya atau rata-ratanya. Rumusnya di sini adalah jumlah kesalahan, di mana error yang di samping kanan ini kita jumlahkan ketemu angkanya 3.666,666 ya. Dan seterusnya itu biasanya komanya panjang sehingga kita ambil 3 digit aja. Kemudian dibagi dengan jumlah data. Jadi Januari sampai Agustus kan 8 ya datanya. Dikurangi 3 itu adalah jumlah yang diminta di soal tadi, yaitu 3 periode. Kita kurangi 8 kurangi 3 itu 5 ya. Berarti ini kita bagi, ketemulah medianya 733,333. Nah, baru kita buat ramalan di sini. Ya. Di mana FT itu kondisi saat ini atau ramalan saat ini, yaitu 5.033,33 dikurangi MET-nya tadi ya, dikurangi ini. Jadi 5.000 itu ngambil dari sini yang di bulan September, dikurangi MET-nya, terus yang di bagian kanan bagian kanannya itu kita tambahkan ya. Jadi kalau yang bagian kiri kita kurangi, yang bagian kanan kita tambahkan, sehingga di sini ketemu nih yang bagian kiri 4.300 lebih kecil sama dengan X, kemudian X lebih kecil sama dengan 5.766. Sehingga analisanya, atau kita bisa mengambil analisa dari perhitungan ini
Bila menggunakan metode MA3 periode, diramalkan penjualan bulan ke-9 yaitu bulan September yaitu 5.033,333 dengan kisaran ya. Kisaran penjualan dari 4.300 sampai 5.766. Nah, ini teknik atau metode untuk moving average. Nah, saya kira cukup mudah lah ya, nanti misalkan dihitung kalau pakai Microsoft Excel gampang karena tinggal narik data ya. Cuma ini saya terangkan secara lisan sama sudah ada simulasi perhitungannya. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungan metode eksponensialnya. Nah, untuk metode eksponensial smoothing ini tidak jauh beda dengan yang metode average tadi ya. Kalau ini ditambahkan alfa atau ditambahkan bobot sebesar 0,85. Nah, sama seperti yang pembahasan sebelumnya, di sini perhitungannya, perbedaannya di proses eksponensialnya. Jadi di situ diambil kalau bulan Februari cukup mengambil Januari saja. Kalau sudah Maret, nah ini perhitungannya ya bulan Januari ditambah dengan alfanya atau bobotnya, kemudian dalam kurung ditambah dalam kurung ya berarti dikali bulan Februari dikurangi dengan Januari. Begitu seterusnya sampai bawahnya ya, sehingga ini dihasilkan ramalan juga ada errornya. Nah, untuk perhitungan berikutnya sama dengan sebelumnya, yaitu jumlah kesalahannya. Di sini totalnya 2.735,211 dibagi dengan N, jumlah keseluruhannya kan 8 min 1 dan didapatkan matnya 390,744. Kemudian kita hitung kisarannya sama seperti tadi, yang kanan yang kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Nah, didapatkan X-nya 5.034,186 kurang dari sama dengan X. X kurang dari sama dengan 5.815,674. Analisanya bila menggunakan metode S dengan alfa atau bobotnya 0,85 diramalkan penjualan bulan ke-9 atau bulan September sebesar 5.424,93 dan dengan kisaran penjualan di antara 534,186 sampai 5.815,674. Oke. Jadi antara perhitungan yang metode moving average ini bedanya hanya di proses perhitungan yang di kolom yang ketiga. Kalau yang metode average kan cuma ditambahkan dibagi 3. Tapi kalau di eksponen di sini rumusnya sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bulan sebelumnya atau di sini Januari ditambah dengan bobot 0,85 dalam kurung bulan sebelumnya yang Februari dikurangi dengan bulan sebelumnya yang Januari. Begitu seterusnya dengan yang April, Mei, Juni sampai nanti September. Oke, demikian untuk materi yang tahap smoothing ya. Kita lanjutkan untuk proses modelingnya. Ya, berikutnya adalah modeling atau proses perhitungan peramalan ya. Tentunya ini nanti ada beberapa model dan digunakan nanti untuk mengetahui kondisi atau ramalan-ramalan yang akan diinginkan di masa mendatang. Nah, bahwa pemodelan tim series itu mengharuskan data yang stasioner. Tadi sudah saya sampaikan dari awal, karena kalau data itu tidak stasioner atau kurang stasioner maka berkaitan dengan ketepatan estimasi atau akurasi.
Nah, sekumpulan data deret waktu yang dinyatakan stasioner itu jika nilai rata-ratanya, ragam variannya dari data tersebut tidak mengalami perubahan secara sistematik sepanjang waktu. Artinya rata-ratanya itu tidak berubah-ubah, kadang naik kadang turun enggak. Artinya meskipun naik meskipun turun tetapi masih dalam hal sistematis. Jadi tidak hari ini naik terus itu enggak, tapi stabil dalam hal naik turunnya data. Adapun model yang bisa kita terapkan adalah autoregresif. Ya, ini model yang banyak dipakai juga, beroperasi berdasarkan premis atau kesimpulan yang sudah ditetapkan bahwa nilai-nilai masa lalu, data-data masa lalu mempunyai pengaruh terhadap data atau nilai yang saat ini diramalkan. Ya, untuk model autoregresif sendiri terdiri dari beberapa teknik ya. Yang pertama ada model autoregresif atau sering disingkat AR, kemudian ada model autoregresif rata-rata bergerak disebut juga ARMA ya. Kemudian ada juga model autoregresif integrasi rata-rata yang bergerak yang sering disingkat dengan ARIMA. Oke. Model yang pertama, model autoregresif, yaitu menunjukkan YT sebagai fungsi linear dari sejumlah YT aktual sebelumnya. Nah, dinyatakan dalam rumus YT sama dengan B0 plus B1 YT-1 plus B2 YT-2 plus dan seterusnya sampai BP VTP T-P ET. Nah, di mana YT itu variabel dependen, YT-1, YT-2 dan seterusnya sampai YT-P itu variabel bebas, B0, B1 dan seterusnya koefisien regresi atau lag dari variabel terikat. E itu residual dan P tingkat AR atau derajat autoregresif. Kemudian model autoregresif ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada model random, yang kedua ada model autoregresif tingkat P, di mana model random itu atau sering disebut dengan white noise series, yaitu model di mana suatu data deret waktu YT mengandung unsur rata-rata hitung atau mu dan unsur kesalahan random ET yang bebas dari masalah autokorelasi. Notasi Bok-Jackson ARIMA itu sendiri dirumuskan menjadi YT sama dengan mu plus ET. Model autoregresif tingkat P artinya model mengandung autokorelasi antara YT dan YT min P. Nah, ini sudah ada rumusnya di bawahnya. YT sama dengan mu plus YT min 1 plus ET, atau YT min 1 sama dengan mu plus ET. Model rata-rata bergerak. Nah, model rata-rata bergerak atau sering disingkat MA meramalkan nilai YT berdasarkan kombinasi kesalahan linear masa lampau atau sering dikenal dengan lag. Jadi biasanya dalam bentuk gambar itu nanti output diagramnya akan terlihat lag yang garisnya menabrak dengan garis linear yang ditetapkan, sehingga ketika menabrak garis linear itu maka bisa disampaikan bahwa itu sebagai lag. Rumusnya YT sama dengan W0 plus W1 ET-1 min W2 ET-2 dan seterusnya, di mana YT itu variabel dependen, ET-1, ET-2 dan seterusnya sebagai variabel bebas lag dari residual, W0, W1 dan seterusnya sebagai bobot, ET residual, dan H tingkat MA atau derajat rata-rata bergerak. Oke. Nilai H dalam rata-rata bergerak MA menunjukkan model MA. Model MA 1 atau notasi Bok-Jackson ARIMA 00,1 adalah YT sama dengan W0 plus ET min W1 ET min 1. Model MA2 atau notasi Bok-Jackson ARIMA 0,2 adalah
YT sama dengan W0 plus ET min WT T min 1 plus W2 ET min 2. Nah, ini model autograph rata-rata bergerak. Kelanjutannya, perilaku suatu data deret waktu selain dapat dijelaskan dengan baik melalui model AR, model MA dapat juga dijelaskan dengan menggabungkan antara model AR dan model MA yang disebut dengan autographic moving average atau ARMA ya. Model AR, MA, ARMA mensyaratkan bahwa data deret waktu atau data series yang diamati mempunyai sifat stasioner, yaitu bisa diproses untuk peramalannya. Data deret waktu time series dikatakan stasioner jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, jika data deret waktu mempunyai rata-rata, jika data deret waktu mempunyai varian, jadi tidak konsisten datanya A terus enggak, B terus enggak, tapi ada beberapa varian value dari data tersebut. Dan terakhir adalah jika data deret waktu mempunyai kovarian yang konstan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kriteria data itu bisa dimodelkan menggunakan autographic moving average atau ARMA. Oke, yang terakhir adalah model dengan data yang stasioner melalui proses diferensial. Ya, artinya ketika data series itu belum stasioner maka perlu proses diferensial. Jadi bukan berarti oh ini enggak stasioner ya udah nggak bisa dipakai. Tetap bisa, tetapi harus melalui proses diferensial yang disebut dengan model autographic integrated moving average ARIMA. Ya, jadi ARIMA ini khusus yang datanya belum stasioner, tapi kalau yang sudah stasioner bisa menggunakan yang ARMA. Model ARIMA dapat dituliskan dengan persamaan YT sama dengan B0 plus B1 YT-1 plus B2 T-2 dan seterusnya dikurangi W1 ET-1 dikurangi W2 ET-2 dikurangi dan seterusnya ditambah dengan ET. Notasi model ARIMA ditentukan oleh jumlah periode variabel independen baik dari nilai sebelumnya dari variabel dependen maupun nilai residualnya. Jadi di sini muncullah notasi atau model ARIMA ya. Yang pertama itu YT B0 B1 B0 plus B1 YT-1 dikurangi W1 ET-1 plus ET. Ini ARIMA 101. Kemudian YT sama dengan B0 plus B1 YT-1 plus B2 YT-2 min W1 ET-1 plus ET. Ini ARIMA 201. Dan terakhir adalah YT sama dengan B0 plus B1 YT-1 dikurangi W1 ET-1 dikurangi W2 ET-2 plus ET. Ini ARIMA 102. Demikian untuk penjelasan model autographic yang digunakan untuk proses peramalan. Begitu untuk notasi ataupun model dari autographic. Demikian materi yang saya sampaikan di video kali ini terkait data time series. Semoga bermanfaat, semoga bisa untuk belajar terkait data time series, dan jika ada yang kurang atau kurang jelas, mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki lagi di video lainnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moving, Universitas Duta Bangsa Surakarta.